Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih kalian udah mau tonton video ini. Jadi hari ini aku bakalan ceritain salah satu unsolved criminal case yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1996, tepatnya pada tanggal 26 Desember. Kasus ini merupakan kasus yang sangat menghebohkan Amerika Serikat karena dialami oleh salah satu kontestan kecantikan cilik bernama John Benet Ramsey. Nggak hanya itu, kasus ini tuh merupakan kasus yang masih menjadi misteri sampai saat ini dan memunculkan beberapa teori-teori konspirasi mengenai kematian gadis cilik ini. Bahkan orang tua dan abang kandungnya John Benet ini menjadi salah satu dugaan tersangka yang membunuh John Benet Ramsey. Dan juga kasus ini sampai dijadiin film dokumenter oleh Netflix. Penasaran dengan ceritanya? Let's get started! John Benet Ramsey lahir pada tanggal 6 Agustus 1990 dari pasangan John Ramsey dan Patsy Ramsey. Diketahui juga bahwa John Benet ini memiliki satu orang abang yang bernama Burke Ramsey yang usianya 3 tahun lebih tua di atas John Benet. Nah, ayahnya si John Benet ini tuh merupakan pengusaha yang sangat kaya raya dan ibunya merupakan salah satu mantan Miss West Virginia. Sekedar informasi, sebenarnya si John ini atau ayahnya John Benet ini udah pernah nikah sebelumnya dan memiliki 3 orang anak, yaitu 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Setelah bercerai dengan istrinya pertama, baru dia nikah sama mamanya si John Benet ini dan memiliki 2 orang anak, yaitu Burke Ramsey sama John Benet. Gitu ya. Terus keluarga Ramsey ini tinggal di Boulder, Colorado, Amerika Serikat. Jadi diketahui kalau misalnya kepribadian John Benet itu merupakan anak yang extrovert dan bahkan dia memenangkan beberapa kontes kecantikan untuk anak-anak waktu dia masih sampai dia berumur 6 tahun itu. Pada usianya yang masih 6 tahun, si John Benet ini itu memenangkan gelar kayak American Royal Miss, Little Miss Colorado, dan National Teeny Miss Beauty gitu. Nggak cuman menjadi salah satu kontestan kecantikan cilik dan mendapatkan beberapa gelar kecantikan, dia juga diketahui mengikuti beberapa sesi fotografi untuk majalah-majalah terkenal di Amerika Serikat gitu. Jadi itu dia cerita singkat mengenai latar belakang kehidupan dari John Benet Ramsey. Nah, sekarang aku mau ceritain ke kalian tentang kronologi pembunuhan John Benet. Jadi kan pada tanggal 25 Desember 1996 itu diketahui kalau misalnya malamnya itu keluarga Ramsey ini masih merayakan Natal kayak orang-orang pada umumnya gitu. Menurut orang tuanya semuanya tampak baik-baik saja waktu malam itu. Bahkan kedua orang tuanya ini masih kayak ngantarin lah anaknya kayak gitu ke kamarnya, dan mereka udah kayak make sure kayak gitu kalau John Benet itu udah tidur. Nah, keesokan harinya, yaitu pada tanggal 26 Desember 1996, si Patsy Ramsey atau mamanya John Benet melihat ada 3 lembar kertas di tangga rumah mereka. Dan setelah membacanya, ternyata itu merupakan dari penculik dan meminta tebusan sebesar $118 Amerika. Setelah itu, Patsy pun langsung menelepon 911. Dalam surat itu juga tertulis kalau misalnya penculik bakalan nelpon kembali pada sekitaran pukul 8 sampai 10 paginya besoknya, berarti dia nulisnya malam kan. Nah, polisi dan keluarga Ramsey pun kan udah nunggu nih kan kabar dari penculik. Nah, nggak hanya itu, mereka udah nyari ke sekitaran rumah untuk nyari apakah mungkin aja si John Benet ini berada di dalam rumah itu. Nggak hanya polisi dan keluarga Ramsey aja, tapi teman-teman si John pun ada di rumah itu. Setelah menunggu beberapa lama, polisi pun menyuruh keluarga Ramsey untuk ngecek di sekitaran rumah, mana tahu ada hal janggal yang ditinggalkan oleh si penculik kan sebagai petunjuk. Si John, ayahnya John Benet pun sama satu orang kawannya itu turunlah ke basement rumah mereka. Beberapa menit kemudian, John membawa tubuh John Benet dari basement rumah mereka. Saat ditemukan, John Benet mengalami hal yang sangat mengerikan, di mana ada bekas pukulan di kepalanya dan tengkorak kepalanya itu sampai retak. Ada bekasan cekikan di lehernya serta adanya lilitan tali di lehernya, dan diduga bahwa John Benet ini telah mengalami pelecehan sebelumnya. Nah, pasca penemuan yang sangat mengerikan ini tuh diketahui kalau misalnya Departemen Kepolisian Boulder ini tuh
melakukan banyak kesalahan. Contohnya kayak mengizinkan si John mengangkat jenazah John Benet dari basement. Terus yang kedua, sebelum John Benet ini ditemukan, polisi mengizinkan beberapa orang masuk kan ke rumah keluarga Ramsey, sehingga kerusakan pada TKP. TKP-nya udah terkontaminasi lah kayak gitu sama jejak-jejak kaki orang-orang yang datang situ kan. Jadi ya udah kayak gitu. Jadi TKP-nya udah rusak kayak gitu. Banyak hal yang janggal terjadi pada kasus ini. Berdasarkan catatan kepolisian, catatan yang ditemukan di rumah keluarga Ramsey terlihat janggal karena pertama, catatan itu terdiri dari 3 halaman. Kepolisian menganggap kalau misalnya kalau ini catatan penculikan itu dianggap terlalu panjang kayak gitu. Kenapa enggak pendek kayak catatan-catatan penculikan pada umumnya gitu kan. Beberapa orang mengira kalau misalnya catatan ini tuh palsu dan kayak disetting kayak gitulah sama seseorang kayak gitu. Tapi hal yang paling aneh adalah kertas sama pulpen yang digunakan penculik untuk mencatat catatan penculikan itu berasal dari rumah keluarga Ramsey. Kalau misalnya mau dilogikain, berarti dia masuk, nyulik John Benet, terus nyari kertas pulpen, nulis, terus naruh ke tangga rumah mereka. Dan menurut kepolisian itu tuh kayak janggal aja kayak itu kalau misalnya penculikan melakukan hal yang sepanjang itu dan nggak ada keluarga yang tahu kayak itu kan. Itu kalau misalnya diurutin berarti kan lama kan prosesnya kayak gitu. Jadi kan kayak yang aku bilang tadi, isi surat itu kayak emang bertele-tele, kayak dia jelasin dulu dia itu siapa, terus dia jelasin juga kalau misalnya keluarga Ramsey nggak ngasih tebusan dia bakal ngapain si John Benet, dan bahkan dia kasih tahu kalau misalnya dia bakal memenggal kepala John Benet Ramsey kalau misalnya nggak kasih uang tebusan sesuai yang mereka inginkan kayak gitu. Nah, jumlah uang yang diminta juga terlihat aneh karena jumlah uangnya $118.000. Kenapa enggak digenapin aja $200 kayak itu kan? Dan diketahui juga kalau misalnya si John, bapaknya John Benet Ramsey ini tuh menerima uang sebesar $118.000 sebagai bonus Natal, bukan bonus, hadiah Natal kayak gitu. Jadi kayaknya keluarga Ramsey pun bilang kayaknya yang menculik tuh orang-orang yang tahu tentang duit itu. Tapi kemungkinan lain muncul bahwa John lah yang sengaja membuat jumlah uang itu sebagai alibi kalau misalnya betul lah si John Benet ini diculik sama orang dan betul-betul pengen uang yang diterima John kayak gitu. Bagian yang paling anehnya lagi yaitu nggak ada tanda-tanda orang kayak nyusup kayak gitu atau mencoba masuk ke rumah keluarga Ramsey ini, dan nggak ada tanda-tanda penculikan kayak gitu. Kan si John Benet ini tuh ditemukan di basement beberapa jam setelah mamanya menelpon 911 kan. Terus di basement tuh ada nih satu buah koper sama jendela yang udah rusak kayak gitu. Terus di koper itu juga ditemukan adanya jejak kaki. Terus anehnya setelah polisi memeriksa basement itu kan, kalau misalnya penculik itu masuknya dari jendela basement itu, pasti ada kayak polisi bilang ada kerusakan kan di rumah laba-laba gitu. Kayak tahu kan kalau misalnya ada rumah laba-laba terus kita nggak sengaja sentuh kayak itu kan ada rusak kan, ada bekas rusaknya kayak itu kan. Tapi anehnya rumah laba-laba yang di jendela itu tuh nggak rusak kayak itu. Jadi kayak memang rumah laba-laba yang udah lama. Terus waktu polisi lihat keluar kan, waktu itu Natal bersalju kan, nggak ada tuh jejak kaki orang di salju-salju itu kayak gitu. Jadi memang kayaknya nggak ada tanda-tanda orang menyusup ke rumah keluarga Ramsey. Si John mengklaim kalau misalnya koper yang ada jejak kaki itu tadi itu bukan punya keluarga Ramsey kayak gitu. Orang tuh nggak pernah lihat isi koper itu. Terus setelah diperiksa sama kepolisian, isi koper itu selimut dan ada bercak sperma serta ada buku Dr. Seuss kayak itu. Ternyata sperma itu merupakan milik anak pertama dari John yang dari pernikahan pertama. Tapi kepolisian dapat membuktikan kalau misalnya anak pertama si John ini tuh nggak ada di daerah Boulder waktu pembunuhan terjadi. Banyak juga orang yang mengasumsikan kalau yang membunuh John Benet adalah abangnya, yaitu si Burke, secara nggak sengaja kayak gitu. Terusnya orang tua John Benet ini tuh menutupi dengan men-setting seolah-olah dibunuh sama penculik. Kenapa si Burke ini bisa jadi
dugaan tersangka karena dari hasil autopsi diketahui waktu si John Benet ini meninggal memiliki potongan nanas di dalam perutnya. Dan di dapur rumah keluarga Ramsey itu ada semangkuk potongan nanas sidik jari dari si Burke kayak gitu. Makanya lah si Burke ini dicurigai telah membunuh John Benet secara nggak sengaja. Waktu malam itu si John Benet sama si Burke ini berantem masalah nanas ini kan. Si Burke motong-motong nanas untuk cemilan malamnya kan. Terus si John Benet itu makan satu buah nanas itu. Terus si Burke ini merasa marah terus memukul kepala si John Benet dengan benda tumpul sehingga menyebabkan tengkoraknya itu tadi retak kayak gitu. Nah jadi ya udah orang tuanya menutupi dan membuat setting seolah-olah si John Benet itu dibunuh sama penculik. Tapi tuduhan ini tuh terbantahkan karena diketahui kalau misalnya John Benet ini tuh meninggal karena pukulan benda tajam di kepalanya sama pencekikan kan. Terus diketahui juga kalau misalnya John Benet ini tuh masih hidup waktu si pelaku mencekik dan melilit leher John Benet dengan tali. Fakta lainnya juga adalah di dalam tubuh John Benet terdapat tanda aneh yang kelihatannya berasal dari kayak pistol strum kayak gitu. Jadi kayak 2 titik, tahu kan? Kayak pistol strum. Jadi kayak ada 2 titik di daerah tubuh si John Benet. Polisi menganggap sebelum dia dibunuh bisa aja dia disetrum terlebih dahulu kayak gitu. Nah, jadi seluruh keluarga Ramsey ini terlepas dari tuduhan dugaan pelaku karena berkat dari bukti di DNA yang ada di pakaian dalamnya si John Benet. DNA yang ditemukan di pakaian John Benet ini pun nggak ada yang cocok sama sekali sama siapapun di keluarga Ramsey dan bahkan sama siapapun yang ada di database di kepolisian. Jadi nggak tahu itu tuh DNA siapa, nggak tahu karena di database kepolisian pun nggak cocok DNA-nya kayak gitu. Seorang spesialisasi DNA mengatakan kalau DNA itu bisa aja berasal dari pabrik pembuatan pakaian dan mungkin aja DNA itu nggak teridentifikasi karena TKP-nya udah terkontaminasi sama orang-orang lain kan. Waktu terjadinya penculikan di rumah keluarga Ramsey kan polisi datang, habis itu ada keluarga Ramsey dan si John juga ada teman-teman si John juga kan di rumah itu. Jadi kayak TKP itu udah terkontaminasi kayak gitu sama orang-orang yang ada di sana. Makanya lah DNA-nya nggak teridentifikasi. Seluruh keluarga Ramsey ini udah terlepaskan dari dugaan pelaku karena nggak cukupnya bukti. Jadinya media melaporkan beberapa orang yang kemungkinan menjadi pelakunya. Yang pertama itu ada Gary Olivia. Gary Olivia ini merupakan salah satu pedofil yang berasal dari kota Boulder juga. Jadi waktu itu dia kayak asal ngomong kayak gitu, bilang kalau misalnya dia udah menyakiti anak kecil kayak itu. Kan waktu itu kasus John Benet ini lagi heboh-hebohnya. Terus waktu dia cerita itu, nah terdengarlah sama seseorang. Nah dilaporkanlah dia kalau misalnya kayaknya dia tuh pelakunya. Nah setelah diselidiki ternyata dia bukan pelakunya dan DNA yang ada di pakaian John Benet juga nggak sesuai sama DNA Gary Olivia ini. Selain Gary Olivia itu diduga juga pembantu rumah tangga keluarga Ramsey yaitu Linda Hoffman Puff. Jadi dianggap kalau misalnya pembantu rumah tangga ini tuh si Linda ini tuh butuh uang cepat kayak itu. Jadi ya udah culik si John Benet untuk mendapatkan uang. Bahkan sampai tukang listrik di sekitaran rumah mereka juga dicurigai sebagai pelakunya, yaitu bernama Michael Helgoth. Yang selanjutnya Santa yang hadir pada saat pesta Natal tanggal 25 Desember itu. Tapi dari semua kemungkinan pelaku nggak ada satupun yang punya bukti kuat kayak gitulah. Jadi karena kan DNA yang ada di pakaian dalam si John Benet pun nggak teridentifikasi kan. Jadi ya terus mereka juga nggak punya bukti kuat lah kayak itu untuk menjadikan mereka tuh tersangka kayak gitu. Karena kasus ini tuh merupakan kasus yang masih menjadi misteri dan nggak terpecahkan, jadi banyak kayak banyak buku dan acara kriminal yang membahas tentang kasus ini dan bahkan dibuat jadi film dokumenter kan sama Netflix yang berjudul Who is Killing John Benet, nggak salah aku kayak itu. Setelah dianalisa kasus ini tuh masih menjadi misteri karena emang kayak nggak terpecahkan kayak gitu. Semua analisa yang dimunculkan itu terpatahkan karena apa? Karena kurangnya bukti.
So, itu dia cerita mengenai pembunuhan yang masih belum terpecahkan sampai sekarang. Dan lagi, karena emang dari awal itu proses penyelidikannya banyak hambatan gitu. Yang pertama kayak kesalahan TKP, di mana TKP udah terkontaminasi sama orang-orang yang ada di sana kan. Kedua itu juga alat-alat yang digunakan pelaku berasal dari rumah keluarga MC kan, kayak palu yang digunakan untuk memukul kepala John Benet, tali tambang untuk melilit kepala John Benet, dan bahkan kertas dan pulpen yang digunakan pelaku untuk menulis catatan penculikan. Nah, semua ini tuh masih menjadi misteri sampai saat ini. So, gimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah benar bahwa keluarga Ramsey lah yang telah membunuh John Benet? Atau apakah ada kemungkinan pembunuh lainnya yang mungkin aku nggak tahu dan aku nggak sebutin di video ini? Kalian boleh komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like-nya. Kalian juga boleh komen di bawah tentang ide-ide apa yang mau kita bahas selanjutnya. Dan juga jangan lupa subscribe channel aku supaya kita bisa ketemu dan bahas-bahas cerita menarik-menarik lainnya. Dadah!